Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Peserta Daurah Rajab yang dimuliakan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita diberikan rahmat, ridha juga maghfirahnya, amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, tabi'in, tabi'at, atba'ut tabi'in, atba'ut tabi'at, terutama bagi kita para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Jamaah Daurah Rajab yang dimuliakan oleh Allah, salah satu upaya mengisi waktu di masa pandemi COVID-19, terutama bagi siswa-siswi dan santri kami yang berada di sekolah menengah pertama di Madrasah Aliyah, di sekolah menengah atas juga di sekolah menengah kejuruan, yang dimana kami bekerja di situ. Salah satu bagian dari kegiatan BDR atau belajar dari rumah diantaranya diisi dengan Daurah Rajab. Adapun jamaah yang lainnya boleh mengikuti dan tentunya bisa berkomentar. Kalaupun kami bisa menjawab, insya Allah akan kami jawab dengan sekemampuan kami. Bisa dikirim melalui kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan insya Allah kalau ada hal-hal yang bisa didiskusikan, disaringkan, itu terutama berkaitan dengan materi Daurah Rajab, insya Allah kita saling berbagi. Insya Allah dalam materi Daurah Rajab ini ada 4 materi. Yang pertama dasar-dasar ilmu tauhid, yang kedua dasar-dasar ilmu fikih, yang ketiga dasar-dasar ilmu tasawuf, dan insya Allah merupakan tambahan tetapi bagian yang penting juga, yaitu pengetahuan dasar tentang ilmu siasah. Insya Allah mudah-mudahan selama kurang lebih 2 minggu ini kita akan belajar bersama di Daurah Rajab di channel kami ini. Mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menambah ilmu pengetahuan, yang mudah-mudahan ilmu ini adalah menjadikan sesuatu kiparat bagi dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Karena ada sebahagian dosa yang tidak bisa dihapus dosa itu oleh perbuatan amal apapun juga, dengan sholat wajib, dengan sholat sunat, dengan amalan wajib, dengan amalan sunat, dengan sodakoh tidak bisa dihapus, terkecuali dengan humum fi tolabul ilmi, yaitu merasa bingung gitu ketika kita belajar ilmu-ilmu agama khususnya. Mudah-mudahan belajar ini bisa menjadikan penghapus dosa-dosa kita yang tidak bisa dihapus oleh dosa-dosa oleh perbuatan amal-amal yang lain, terkecuali dengan menuntut ilmu. Di materi yang pertama kita akan pelajari tentang dasar-dasar ilmu tauhid. Tentunya sebelum kita ke pokok pembahasan tentang ilmu tauhid, salah satu jalan untuk mempelajari ilmu tauhid itu kita harus mempelajari dulu tentang ilmu hukum. Harus mengetahui dulu tentang hukum. Pada dasarnya hukum di dunia ini terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama menetapkan, yang kedua meniadakan. Atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Yang pertama menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain. Seumpama kita menetapkan acara ini bagus. Nah, itu berarti menetapkan bagus kepada acara ini. Atau yang kedua itu meniadakan bagusnya dari acara ini. Acara ini tidak bagus. Nah, makanya di dalam nafi itu senantiasa menggunakan kata tidak.
atau dalam bahasa Arab la atau laisa. Jadi singkatnya bahwa dasar hukum itu ada hukum isbat, menetapkan, dan ada hukum nafi atau meniadakan. Seumpama contoh, kita menetapkan berdiri kepada Zaid. Zaidun qaimun. Zaid itu berdiri, artinya berarti menetapkan berdiri kepada Zaid. Yang kedua nafi, biasa menggunakan kata la atau laisa. Zaidun laisa biqaimin. Zaid itu tidak berdiri. Nah, berarti meniadakan berdiri kepada Zaid. Nah, itu disebut dengan hukum nafi. Nah, maka untuk menetapkan keputusan hukum ini membutuhkan hakim. Untuk menetapkan keputusan hukum, baik itu isbat ataupun nafi, maka membutuhkan hakim. Nah, hakimnya itu ada 3. Yang pertama adalah syara atau sering kita sebut dengan hukum syara. Yang kedua adat atau yang disebut dengan hukum adat. Dan yang ketiga akal atau disebut dengan hukum akal. Nah, ini syara, adat, dan akal ini merupakan hakim untuk menetapkan atau meniadakan suatu hukum. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang apa itu hukum syara. Tentunya banyak definisi mengenai hukum syara. Salah satunya adalah berikut ini. Yang dimaksud dengan hukum syara adalah hitabullahi al-muta'alliku yaf'alil mukalafi iktidoan jajiman au ghairo jajimin au tahyiron au bi'a'amma wado'an wa huwal waridu sababan au sarton au mani'an au sahihan au fasidan. Ini salah satu definisi dari hukum syara. Yang artinya adalah firman Allah yang mengatur kepada pekerjaan manusia mukallaf yang balik dan berakal. Mukallaf itu adalah manusia yang balik dan berakal. Berupa apa? Berupa perintah Allah ataupun larangannya. Perintah Allah disebut dengan amar, amrullah. Larangan Allah disebut dengan nahyullah atau nahi. Itu maka kita sering mendengar dengan amar ma'ruf, nahi anil mungkar. Perintah kepada kebaikan dan mencegah daripada perbuatan yang munkar. Itu. Yang mesti atau tidak mesti. Artinya boleh kita kerjakan ataupun boleh tidak dikerjakan. Sesuatu hal yang mubah. Perkara yang mubah itu boleh kita kerjakan ataupun boleh tidak kita kerjakan. Contoh perkara yang mubah itu makan. Makan itu tidak wajib, tidak sunnah. Kalau dasarnya makan itu, kalaupun kita kalau kita mampu tidak makan tidak apa-apa, tidak haram kita tidak makan. Itu contoh misalnya makan itu perkara yang mubah, boleh kita kerjakan ataupun boleh kita tidak kerjakan, kecuali berkaitan dengan hukum-hukum yang lainnya. Umpamanya kita kalau mau sholat wajib, kalau tidak makan dulu sholatnya jadi tidak kuat, maka berarti makannya jadi wajib. Itu wajibnya makan itu karena keterkaitan dengan hal yang wajib, tetapi dasarnya makan itu boleh mubah. Nah, ada yang mubah seperti itu boleh dikerjakan ataupun tidak dikerjakan pun tidak apa-apa. Atau firman Allah yang mengatur kepada lebih umum dari pekerjaan manusia mukallaf. Seperti apa? Seperti menempatkan hukum itu. Atau disebutkan dengan isbat tadi, isbatu amrin li amrin. Seperti firman Allah yang menjadi sebab, ya, sabab. Atau firman Allah yang menjadi syarat, firman Allah yang menjadi mani, atau yang menjadi sohih, atau yang menjadi fasid. Fasid itu batal. Makanya di dalam hukum syara ini terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah hukum, yang pertama hitob taklifi, yang kedua hitob wad'i.
di dalam hitom taklifi ini ada 5 macam. Mana yang 5 macam itu? Yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat mubah, dan yang kelima haram. Nah ini yang 5 hukum ini, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, termasuk ke dalam hukum syara hitom taklifi. Jadi kenanya itu hanya bagi manusia yang mukallaf, artinya balik dan berakal. Di luar balik dan berakal, hukum ini tidak berlaku. Satu contoh saja, wajib sholat. Wajibnya sholat itu kan bagi mukallaf, artinya dia sudah balik dan berakal. Kalau anak kecil menjadi tidak wajib. Yang wajibnya itu adalah orang tua memberikan pendidikan kepada anak supaya anak itu bisa belajar sholat. Sholatnya tidak wajib karena dia belum menjadi mukallaf. Itu seperti itu. Haram itu kepada mukallaf. Seumpama memakan daging babi. Daging babi haram dimakan oleh mukallaf seperti kita, balik dan berakal dan sudah tahu. Tetapi kalau dia tidak balik, tidak tahu dia makan bahwa itu haram, dia makan, menjadi tidak haram. Yang haramnya itu kita tidak memberikan pengetahuan kepada anak itu untuk bahwa makanan itu tidak boleh dimakan oleh dia. Itu seperti itulah. Yang selanjutnya hitob wad'i. Hitob wad'i jumlahnya sama, ada 5, yaitu sabab, syarat, mani, sah, fasid atau batil. Jadi jumlahnya hukum syara itu berarti ada 10. Yang pertama wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, sabab, syarat, mani, sah, dan yang terakhir yang ke-10 fasid ataupun batal. Itu termasuk ke dalam hukum syara. Nah itu hukum syara. Selanjutnya ada hukum akal. Nah, hukum akal ini, mengenai hukum akal lebih dahulu kita harus mengetahui bahwa akal itu ialah, apa yang dimaksud dengan akal? Kita sering mendengar, kamu punya akal nggak? Nah, jadi akal itu apa? Akal itu ialah nurun latifun robbaniyun alladhi yudrikul insanu bihi daruriyata wa nadoriyata. Yang dimaksud dengan akal itu ialah suatu cahaya halus yang hakikatnya itu dirahasiakan oleh Allah. Nurun latifun ini hakikatnya dirahasiakan oleh Allah. Seperti apa? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu nurun latifun ini. Itu. Karena memang nurun latifun robbaniyun, yang hanya tahu itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa tahu bentuknya akal itu seperti apa. Itu di kepala kamu ada akal. Yang ada di kepala kita itu bukan secara fisik itu bukan akal, tapi otak. Tetapi di dalam otak itu ada akal. Jadi otak ini berarti bukan akal kalau melihat ini, karena nurun latifun robbaniyun, artinya akal secara hakikatnya tidak bisa dilihat oleh kita. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi si akal itu ditempatkan di otak kita, atau istilah bahasa Sundana aya polo. Nah, polo eta teh keur nempatkeun akal gitu, keur nempatkeun akal. Karena memang akal itu ditempatkan di wilayah kepala kita. Ditempatkan di situ gitu. Ada tempat khusus untuk akal. Kalau berbicara sekedar otak, hewan juga ada otaknya, tetapi hewan itu tidak memiliki akal. Karena yang diberikan nurun latifun robbaniyun itu hanya kita manusia. Itu. Jadi kita sudah harus paham bahwa yang dimaksud dengan akal itu bukan otak. Tetapi yang disebut dengan akal itu adalah nurun latifun robbaniyun, cahaya yang halus dan yang hanya tahu hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang dengan cahaya itu manusia itu bisa tahu hal yang daruri dan hal yang nadori. Apa itu daruri? Ialah suatu perkara yang mudah dimengerti tanpa memikirkan lagi. Jadi itu dorori, sesuatu perkara yang mudah dimengerti tanpa memerlukan pemikiran yang mendalam, atau tanpa memerlukan dalil pun sudah tahu, itu doruri. Kalau nadori adalah hal-hal yang memang sulit untuk dimengerti karena dia memerlukan dalil.
Contoh hal yang daruri nih, hukum daruri ya, yang mudah dimengerti, tidak mesti kita menggunakan dalil. Contoh yang daruri lah. Contoh yang daruri itu, jisim ini membutuhkan tempat, membutuhkan ruang, membutuhkan waktu. Ini bahkan tidak perlu dipikirkan lagi. Seperti acara yang berlangsung ini membutuhkan tempat. Saya duduk di sini membutuhkan tempat. Ya tidak usah dipikirkan lagi. Karena tidak mungkin saya bisa ngomong seperti ini tanpa ada tempatnya. Itu. Ini hukum daruri yang nggak mesti dipikirkan lagi. Otomatis kita mengerti ketika saya ngomong, ya berarti saya membutuhkan tempat, membutuhkan media untuk berbicara. Nah, ini disebut dengan hukum daruri. Ada yang hukum nadori, yaitu membutuhkan pemikiran, membutuhkan dalil juga. Seperti apa? Seperti satu ini, satu, kalau dalam ilmu manusia, satu itu adalah setengahnya dari 1/10, 0,5. Ya, itu satu. Kalau 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1 itu. Tuh. Itu kan membutuhkan pemikiran dan dalil. Itu disebut dengan hukum nadori. Jadi kalau daruri itu tidak membutuhkan pemikiran yang mendalam dan tidak membutuhkan dalil. Kalau daruri itu, kalau nadori membutuhkan pemikiran dan membutuhkan dalil. Saya ulangi supaya kita paham. Kalau daruri itu seperti jisim yang membutuhkan kepada tempat. Itu kalau nadori adalah sesuatu yang membutuhkan dalil. Seumpamanya tadi satu itu adalah penambahan dari 0,5 plus 0,5. 0,5 plus 0,5 sama dengan 1, seperti itu dalam matematika. Jadi membutuhkan dalil. Makanya yang memerlukan dalil itu ya hukum nadori. Seperti apa? Seperti sholat. Sholat yang 5 waktu. Nah, sholat yang 5 waktu hukumnya itu wajib. Nah ini nadori. Wajibnya itu harus ada dalilnya. Kenapa sholat itu wajib? Ya karena diperintahkan. Mana dalil diperintahkannya? Ada dalil nakli dalam Al-Quran. Aqimis sholah, dirikanlah sholah. Wa ita'iz zakah, keluarkanlah zakat. Nah itu salah satu dalil wajibnya sholat. Aqimis sholah. Nah aqimis sholah ini ada di dalam Al-Quran. Dalilnya disebut dengan dalil nakli. Beda lagi ada dalil akli yang berdasarkan hukum akal, yaitu ma yuhakimu bihil aklu, sesuatu yang dihukumkan melalui akal. Nah, makanya di dalam keputusan yang lahir dari akal ini ada 3 macam. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, dan yang ketiga jaiz. Makanya ketika nanti di dalam pembahasan ilmu tauhid kita wajib tahu akan sifat-sifatnya Allah, wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Itu kewajibannya wajibul akli, wajib berdasarkan akal. Ketika wajib berdasarkan akal, maka berarti membutuhkan dalil. Apa dalil sifat wujudnya Allah? Nah, dalil wajibnya sifat wujudnya Allah itu salah satunya menggunakan adalah dalilul akli. Dalil aklinya adalah wujudu hadihi syai'. Wujudnya segala sesuatu, wujudnya hadihil alam. Ini menjadi dalil atas wajib wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam pembahasan, nanti sudah masuk dalam pembahasan tauhid ya. Kita tahu dulu hukum akal ya, yaitu mayuhakimu bihil aklu, sesuatu yang dikeluarkan hukumnya berdasarkan akal. Yaitu ada 3, ada wajib, ada mustahil, dan ada jaiz atau wenang atau boleh. Apa yang dimaksud dengan wajib akal? Maka akan keluar wajib akal. Artinya wajib menurut akal. Mala yutasawwaru bihil akli adamuhu.
yaitu sesuatu perkara, suatu barang yang hanya mesti dan pasti adanya itu menurut akal. Mesti ada dan mesti tidak adanya itu menurut akal. Contoh seperti jisim membutuhkan ruang dan waktu, membutuhkan tempat. Jasad ini membutuhkan tempat, ruangan ini. Ngomong membutuhkan mikrofon. Ya, saya berbicara di media untuk mengadakan acara daurah ini membutuhkan media, kamera dan seterusnya. Ini sudah menjadi hukum akal. Artinya ketika ada diri saya, maka otomatis harus ada tempat yang mewadahi diri saya. Nah, ini disebut dengan hukum akal yang artinya mesti ada dan tidak adanya itu menurut akal. Yang kedua, mustahil akal. Artinya mustahil menurut akal. Masa iya saya bisa ada di sini tanpa ada tempatnya? Mau di mana? Gitu. Mala yutasawwaru fil akli wujuduhu. Ini mustahil akal. Setiap hal, setiap perkara, setiap barang yang tidak dimengerti oleh akal adanya. Jadi akal menetapkan tidak adanya. Menurut akal tidak ada. Atau akal itu menetapkan tidak boleh jadi seperti itu. Seperti apa? Jirim tidak bertempat. Misalnya seperti ini. Anak lebih tua dari ayahnya. Punya anaknya 30 tahun. Bapaknya 10 tahun, kan ini mustahil. Mustahil menurut akal. Berbicara tentang mustahil akli, bukan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala bisa dan tidak bisa. Ini berbicara tentang akal. Bisa Allah menjadikan anak itu orang tua itu lebih muda dari anaknya, bisa seperti itu. Ya, seperti dalam dongeng-dongeng kan ada dongeng itu apa yang Tangkuban Perahu itu yang ibunya itu lebih muda daripada anaknya ya. Kisah di Tangkuban Perahu ya. Gunung Tangkuban Perahu, legenda itu yang dijadikan. Sangkuriang ya. Ibu Sangkuriang itu lebih muda dari Sangkuriangnya, itu dongeng gitu. Tapi bisa-bisa saja kalau memang itu kan bagi Allah itu wajibul wujud, Allah bisa mewujudkan, tapi ini berbicara tentang mustahilul akli. Jadi mustahil menurut akal. Bagian yang selanjutnya adalah hukum adat. Apa itu hukum adat? Menurut ahli usul, hukum adat itu ialah infi'alun indartibatil sababa wal musababa ma'asihati takholufihi wa adami ta'sirihi. Artinya suatu kejadian ketika bersentuhan suatu benda yang menjadi sebab kepada benda yang lain atau disebut dengan musabab, serta boleh tidak terjadi begitu dan tidak berbekas. Dalam pengertian yang lain, mastamarun nasi biqadri uqulihim wa adumaratan ba'da ukhra, yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh manusia menurut pengertian akalnya serta hasil percobaan 2-3 kali atau lebih. Jadi sesuatu pekerjaan, suatu hal yang dilakukan oleh manusia yang dia ulang-ulang seperti itu dan ditetapkan menjadi hukum. Itu disebut dengan hukum adat. Dan pada akhirnya hukum adat ini bisa menjadi hukum syariat. Contoh dalam menetapkan, dalam riwayat penetapan hukum balik di laki-laki berapa tahun, balik di perempuan berapa tahun. Itu imam-imam mujtahid mutlak, semisal imam kita Al-Imam Syafi'i dalam menetapkan masa haid itu diteliti. Di kampung itu ada berapa perempuan, diteliti kalau yang ini berapa hari, ada yang 1 minggu, ada yang 14 hari dan seterusnya. Ketika dirata-ratakan, kebanyakan
galib-galibnya itu 1 minggu dan lebih banyak itu 2 minggu, seperti itu ditetapkanlah menjadi hukum syariat. Asalnya dari adat kebiasaan. Boleh jadi ada yang haid itu lebih daripada ukuran yang sudah ditetapkan itu, ada yang 20 hari dan seterusnya, tapi dilihat yang lebih banyak atau yang lebih galibnya seperti apa. Seperti itu menjadi dasar hukum. Jadi dasar hukum asalnya dari hukum adat kebiasaan. Tetapi adat kebiasaan ini ada yang cocok dengan aturan syariat, ada yang tidak cocok dengan aturan syariat. Selama memang itu tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka hukum adat ini boleh dilestarikan oleh kita selama itu tidak bertentangan dengan hukum syariat. Itu tentang hukum adat. Jadi suatu perkara yang ditetapkan oleh manusia karena memang berdasarkan penelitian, berdasarkan suatu hal yang dilakukan berulang-ulang kali dan hasilnya seperti itu. Itu disebut dengan hukum adat. Seperti adat kebiasaan kita mengadakan kegiatan tahlilan, kita ngumpulin orang. Sudah ada ngumpulin orang itu sejak sebelum Islam pun sudah ada ngumpulin orang, lalu di tempat itu makan-makan, itu sudah kebiasaan. Ketika ada sesuatu yang membahagiakan, orang sekampung dikumpulkan, itu lalu ngadain makan-makan, berdoa bersama, itu sebelum Islam juga ada. Hanya ketika ada Islam, caranya dirubah. Ngumpulin orangnya diundang dengan baik-baik, lalu menyajikan makanan yang baik-baik, lalu berdoanya tidak lagi kepada dewa ataupun kepada sesembahan yang lainnya, tetapi berdoa kepada Allah dengan melalui tahlil, tasbih, tahmid, tahlil, sholawat, dan seterusnya. Itu bermula dari adat kebiasaan mengadakan kumpulan-kumpulan, sehingga dirubah dalam Islam. Kumpulan-kumpulan itu lebih bermakna dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya itu adalah dari adat kebiasaan yang dimodifikasi disesuaikan dengan hukum syariat. Contoh misalnya acara tahlilan, acara 7 harian, acara 40 harian yang meninggal, acara 100 hari, acara haul. Asal mulanya dari adat, tetapi disesuaikan dengan hukum syariat, sehingga menjadi hukum. Apa hukumnya kita tahlilan di 7 hari yang meninggal, apa hukumnya tahlilan di 40 hari yang meninggal, 100 hari, dan apa hukumnya tahlilan di acara haulnya orang yang telah meninggal, menjadi hukum. Itu menjadi hukum. Nah, kembali lagi kepada hukum adat, bahwa hukum adat itu adalah bisa dikatakan dalam definisi lain adalah mastamaronas biqadri ukulihim wa adu maratan ba'da ukhra. Jadi sesuatu yang ditetapkan oleh manusia, ditetapkan oleh manusia, oleh akalnya, oleh pemikirannya, dan dilakukan berulang-ulang kali. Makanya sering kita sebut dalam adat ini adalah adat kebiasaan. Jadi adat itu lahir dari kebiasaan. Kebiasaan itu sesuatu hal yang diulang-ulang beberapa kali, lebih daripada 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Dan hasilnya seperti itu juga. Itu menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini lahir dari apa? Dari pemikiran, dari perbuatan. Perbuatan ini lahir dari pemikiran. Jadi tolak ukurnya adalah pemikiran, perbuatannya diulang-ulang. Perbuatan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan, kebiasaan inilah menjadi adat, dan adat menjadi hukum adat. Di dalam ilmu Islam, hukum adat ini apabila bersesuaian dengan hukum syariat, tidak menentang hukum syariat, maka bisa dijadikan hukum atau menjadikan salah satu bagian daripada hukum syariat Islam. Ada yang berdasarkan dalil akli dan ada yang berdasarkan dalil nakli. Dalil akli ini diantaranya adalah hukum adat ini. Dalil nakli diantaranya adalah dalil yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan mempelajari pokok-pokok tauhid, dan insya Allah pada pertemuan daurah berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.